Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat siang menjelang sore. Eh, di sini saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Imani Krisnanda dari mahasiswa D4 Teknologi Produksi Ternak. Ingin berbagi ilmu atau saling mengedukasi tentang dunia peternakan dengan tema manajemen pakan. Apa itu manajemen pakan? Manajemen pakan adalah suatu kegiatan yang telah direncanakan yang berhubungan dengan pakan. Nah, di sini saya mengambil ternak sapi. Apa itu pakan? Pakan merupakan suatu makanan yang diberikan kepada ternak sesuai dengan kebutuhan dan eh, konsumsi ternak itu sendiri sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, fungsi pakan di sini meliputi ada empat, salah satunya adalah bertahan hidup, eh, ada produksi dan nah, materi yang pertama adalah apa itu pakan? Pakan adalah makanan yang diberikan kepada ternak. Selanjutnya fungsi pakan itu adalah salah satunya bertahan hidup, untuk melakukan perkembangan, lalu untuk produktivitas dan reproduksi. Nah, untuk manajemen pakannya sendiri, saya mengambil dua topik, yaitu kebutuhan pakan sesuai dengan bobot badannya, lalu yang kedua adalah sesuai dengan kebutuhan nutrisinya. Nah, untuk kebutuhan bobot itu sendiri, biasanya untuk ilmu dasarnya adalah 10% dari bobot badan. Contoh, eh, ada sapi dengan bobot badan itu adalah 200 kilo. Jadi pakan yang harus dipenuhi itu adalah 20 kilo. Kenapa? Karena eh, untuk kebutuhan itu diambil dari 10% dari bobot badan itu sendiri. Nah, untuk kebutuhan nutrisi juga harus diperhatikan. Kenapa? Karena kebutuhan nutrisi adalah salah satu kunci penting untuk meningkatkan bobot badan. Nah, untuk kebutuhan sendiri itu ada bahan kering dan TDN itu 60%. Selanjutnya ada konsentrat dan sisanya adalah fosfor. Nah, untuk bahan kering dan TDN ini adalah kebutuhannya 60%, dan konsentrat ini 15%, fosfor 5%. Bahan kering dan TDN terdiri dari rumput-rumputan seperti rumput gajah, rumput onggot, rumput odot, rumput yang lainnya lah yang ada di lapangan itu bisa dipakai juga. Lalu selanjutnya konsentrat. Nah, konsentrat ini adalah campuran dari beberapa pakan yang telah dihitung dan dibatasi. Kenapa dibatasi? Karena konsentrat ini mengandung energi dan protein. Jika energi dan protein ini melebihi kebutuhan seekor sapi, maka bakal ada masalah. Nah, dampak kelebihan energi dan protein dari konsentrat ini adalah jika energinya berlebihan maka menimbulkan kepanasan pada sapi tersebut, dan protein sendiri kalau berlebihan akan tidak baik untuk daya cernanya. Nah, untuk fosfor adalah senyawa yang berfungsi untuk meningkatkan sel-sel tulang. Ini biasanya dibutuhkan untuk sapi yang sedang bunting, karena sapi yang sedang bunting akan memerlukan fosfor yang sangat tinggi. Nah, di dalam konsentrat tadi bahan campurannya adalah biasanya dipakai adalah dedak, bungkil kelapa, tepung ikan, dan jagung. Nah, itu tadi saya ambil contoh. Kalau digabungin dari materi sebelumnya, yaitu kebutuhan per bobot sesuai dengan bobot sapi. Nah, kalau kita ambil contoh, jika ada sapi dengan bobot 200 kilo, maka kebutuhannya adalah 20 kilo. Nah, sedangkan untuk kebutuhan nutrisinya adalah
Untuk bahan keringnya itu 60%. Nah, 60% itu dari 20 kilo itu berapa? Nah, terus untuk konsentratnya 15% itu berapa kilo, dan transportnya 5% itu berapa kilo. Seperti itu, Pak. Untuk menyusun kebutuhan ternak sapi. Oke, sekian dari saya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.